Menjelaskan tentang materi kelas 12 yaitu sel elektrolisis ya. Nah, sel elektrolisis adalah reaksi redoks yang tidak spontan yang berlangsung memerlukan energi. Oke. Nah, nantinya di dalam sel elektrolisis itu nanti kita akan menemukan yang namanya katoda. Nah, katoda ini mengalami reaksi reduksi dan biasanya katoda itu bermuatan negatif ya. Selain katoda ada anoda, ini yang mengalami reaksi oksidasi dan anoda sendiri bermuatan positif. Sehingga pada sel elektrolisis itu Pak Adi biasa menyebutkan katoda itu selalu negatif sedangkan anoda positif. Jadi Pak Adi singkat menjadi kenap ya. Kita lanjutkan. Nah, pada larutan elektrolisis, zat-zat atau unsur-unsur yang terlibat dalam reaksi, selain ada kation, anion, dan pelarut air, yang harus diperhatikan juga adalah elektrodanya. Untuk memudahkan menyelesaikan reaksi elektrolisis, nah di sini ada katoda, yang kalian perhatikan nanti adalah kation atau ion yang bermuatan positif. Nah, jika pada kationnya itu menghasilkan ion H+, maka yang akan terreduksi adalah ion 2H+, larutan ion 2H+, ditambahkan dengan 2 elektron, dia akan menghasilkan gas hidrogen, H2 ya. Nah, tetapi pada katoda yang menghasilkan logam, diantaranya golongan 1A, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Kemudian golongan 2A ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan unsur Al dan Mn, maka logam-logam ini tidak mengalami tereduksi, melainkan yang tereduksi adalah air. Jadi yang kita tulis di dalam katoda nanti adalah 2H2O, larutan, liquid, ditambahkan 2 elektron, menghasilkan gas hidrogen dan 2 OH-. Ini yang kita tuliskan di katoda. Apabila katodanya nanti menghasilkan golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Tapi kalau selain golongan ini Pak, gimana? Nah, kalau selain golongan logam tersebut, nah ada di sini. Logam-logam lain, maka logam lain tersebut yang tereduksi. Jadi kita nulisnya logam L. Ion logam Lx+ ditambahkan X- menghasilkan padatan logam. Jika logamnya termasuk selain yang tadi. Nah, kemudian ada anoda. Jika anodanya tidak inet, ya, tidak termasuk dalam inet, maka yang teroksidasi itu adalah padatan logam terurai menjadi ion logam X+ ditambahkan X elektron. Jadi nanti muatan ionnya ada berapa ya elektronnya ada berapa juga. Nah, tetapi jika anodanya inet, yang termasuk inet itu nanti yang kalian perhatikan adalah elektrodenya. Elektrodenya pakai Pt, platina, atau Au, emas, atau C, karbon ya. Karbon ini ada yang grafit ya. Maka anionnya, nah yang pertama jika anionnya menghasilkan ion OH-, maka yang teroksidasi itu kita tulis menjadi 4 OH- terurai menjadi 2H2O ditambahkan O2 gas oksigen plus 4 elektron. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, jika anodanya termasuk inet, maka anionnya itu merupakan sisa asam. Nah, sisa asam ini ada 2 jenis. Ada yang sisa asam beroksigen atau asam oksi, maka air yang akan teroksidasi. Nah, asam beroksigen ini, sisa asam yang beroksigen ini contohnya seperti apa? Ya ini. Sisa asam beroksigen itu misalkan ion SO4-2 atau ion NO3-,
atau ion CO3-2 dan yang lain-lainnya, ya. Atau polianion yang mengandung oksigen. Tuh. Maka yang kita tulis dalam anoda itu adalah liquid cairan H2O ini terurai menjadi 4H+ ditambahkan O2 menghasilkan 4 elektron. Ini yang kita tuliskan di dalam reaksinya nanti. Nah, jika anodanya inet tapi tanpa oksigen, maka yang kita tulis sisa asamnya itu nanti yang teroksidasi, ya contohnya seperti ini. Jika nanti menghasilkan sisa asam tanpa oksigen atau ion Cl- ya. Jadi kita tulisnya nanti 2Cl- terurai menghasilkan C gas klorin Cl2 ditambahkan 2 elektron atau ion brom atau Br- menghasilkan gas brom ditambahkan 2 elektron atau yang lainnya, ya. Nah, berikutnya adalah latihan soal. Nah, di sini Pak Adi ada 4 soal. Elektrolisis larutan KCl dengan elektrode PT. Kemudian yang kedua elektrolisis larutan K2SO4 dengan elektrode C. Yang ketiga elektrolisis larutan ZnSO4 dengan elektrode PT. Kemudian ada elektrolisis larutan HCl dengan elektrode C atau karbon, ya. Nah, oke. Biar lebih jelasnya kita mulai kerjakan latihan soal di video kali ini. Nah, pada soal nomor 1 ini elektrolisis larutan KCl dengan elektrode PT, ya, pakai platina itu PT. Nah, langkah pertama ini kita tulis reaksi ion dari KCl. Jadi KCl ini nanti terion menjadi K+ ditambahkan Cl-, ya. Di mana K+ ini adalah kation. Ya. Sedangkan Cl-nya ini adalah anion. Nah, kation anion, kalau kation muatan positif, kalau anion muatan negatif. Nah, berarti di sini untuk katodanya penulisannya, nah kita perhatikan kationnya. Dia adalah logam ion kalium. Nah, kalium sendiri itu adalah golongan 1A. Jadi kalau 1A dia masuk ke golongan 1A, maka logam ini tidak mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah larutan air. Coba kita perhatikan pernyataan sebelumnya. Nah, pada pernyataan ini katoda, perhatikan kationnya, logam ini tidak mengalami reduksi jika dia termasuk golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Nah, ini adalah kation, kalium. K-nya, K+ ya. Jadi dia nggak mengalami reduksi karena dia masuk ke golongan 1A. Sehingga yang mengalami reduksi adalah air. Maka di katodanya yang kita tulis reaksinya adalah 2H2O ditambahkan 2 elektron menghasilkan gas hidrogen dan 2OH-, ya. Ini yang kita tuliskan di katodanya. Nah, berarti di sini kita tuliskan 2H2O ditambahkan 2 elektron. Nah, menghasilkan H2 ditambahkan 2 OH-. Nah, ini untuk kationnya yang masuk ke golongan 1A. Jadi reaksi ini yang kita tuliskan. Nah, berikutnya itu adalah anion. Anoda. Nah, bukan anion. Iya, yang kita perhatikan anion, tapi di sini adalah anoda.
Anodanya adalah, nah kita perhatikan Cl- ini adalah sisa asam tapi tidak beroksigen. Jadi kalau ada sisa asam yang tidak beroksigen, maka penulisannya seperti pernyataan tadi adalah seperti ini. Nah, ini yang tadi Pak Adi sebutkan. Jika sisa asam tanpa oksigen, maka sisa asam itu yang teroksidasi adalah 2Cl- terurai menjadi gas Cl2 plus 2 elektron. Nah, pernyataan ini yang kita pakai karena yang kita pakai adalah larutan KCl menghasilkan ion Cl-. Jadi ini yang kita tuliskan nanti di anoda. Nah, jadi kita tulis 2Cl- itu terurai menjadi Cl2 ditambahkan 2 elektron. Nah, kalau udah seperti ini, boleh kita sederhanakan. Ya, kita perhatikan di sini ada 2 elektron, di sini 2 elektron. Nah, kemudian di sini ada 2 Cl-, di sini ada 1 Cl-. Jadi harus sama. Kalau kepingin sama, ya berarti ini kita tarik persamaannya. Kita tarik garis. Nah, yang persamaan atas ini kita kalikan 2. Yang ini kita kalikan 1. Yang ini kita kalikan 1. Sehingga nanti yang pernyataan yang atas itu jadinya 2KCl terurai menjadi 2K plus ditambah 2 Cl-. Ya. Sedangkan katodanya karena dikalikan 1 berarti kita tulis tetap semua. Katoda itu menjadi 2H2O ditambahkan 2 elektron menghasilkan H2 ditambahkan 2 OH-, ya. Nah, ini Pak Adi geser sedikit. Nah, kemudian anodanya juga dikali 1 berarti kita nulisnya tetap 2 Cl- terurai menjadi Cl2 ditambahkan 2 elektron. Nah, ini bisa kita tarik garis, kemudian kita sederhanakan. Nah, sekarang kita perhatikan gugusan ini. Kan di sini udah ada 2 Cl-, di sini ada 2 Cl- ya. Kemudian di sini ada 2 elektron. Ini 2 elektron. Nah, sedangkan yang sini ada 2 elektron. Nah, ini boleh kita coret ya. Yang 2 Cl kita coret dengan 2 Cl. Ini. Yang 2 elektron kita coret dengan 2 elektron. Sehingga nanti reaksinya yang terjadi adalah ini 2 KCl, ini Pak ditulis 2 KCl, kemudian ditambahkan ini 2 H2O. Nah, menghasilkan, nah ini 2K plus ditambahkan H2 ditambahkan 2 OH-, kemudian ditambahkan ini yang terakhir Cl2. Nah, ini adalah hasil reaksi elektrolisis larutan KCl. Nah, ini larutan KCl dengan elektrode PT ya. Dengan elektrode PT reaksinya adalah yang warna merah ini yang terakhir. Hasil reaksinya, elektrolisisnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini elektrolisis larutan
K2SO4 dengan elektrode C, karbon ya. Berarti langkah pertama kita ionkan dulu K2SO4. Ini terion menjadi 2K+ ditambahkan SO4-2 ya. Nah, di sini sebagai K+-nya itu adalah kation. Nah, sedangkan SO4 adalah anion. Karena muatannya negatif. Kalau kation muatannya positif. Nah, berarti pada katodanya ya, karena kationnya adalah kalium, ion kalium, dan dia masuk ke golongan 1A, seperti ini tadi. Nah, pada pernyataan ini, katoda logam tidak terreduksi apabila dia masuk ke golongan 1A. Nah, ini tadi kan kalium, masuk ke golongan 1A. Maka yang tereduksi adalah air. Berarti nanti di katoda kita tuliskan persamaan ini. 2O ditambahkan 2 elektron menghasilkan gas hidrogen ditambahkan 2 OH-. Nah, jadi 2H2O ditambahkan 2 elektron menghasilkan gas hidrogen ditambahkan 2 OH-. Nah, sekarang pada anoda, kalau tadi katoda, nah di anoda ini kita perhatikan yang anion SO4-2. Nah, ini adalah sisa asam beroksigen. Nah, kalau sisa asam beroksigen, nah ini anodanya kan elektrodenya tadi kan pakai karbon. Dia masuk ke anion. Dan juga sisa asam beroksigen. Ya, ini sisa asam beroksigen tadi SO4-2. Berarti reaksinya yang kita tulis pada anoda adalah 2H2O terurai menjadi 4H+ ditambahkan OH- ditambahkan 4E. Nah, ini yang kita tulis pada anodanya. Nah, jadi kita tulis 2H2O terurai menjadi 4H+, kemudian ditambahkan oksigen O2, kemudian ditambahkan 4 elektron. Nah, kalau udah seperti ini, kita cek semuanya pernyataannya. Nah, di sini ada 4E, di sini ada 2E. Berarti katodanya harus dikalikan 2. Jadi kali 2, di sini kalikan 1. Nah, kemudian SO4-2 dengan 2K+ ini kita kalikan 1 aja. Sehingga nanti kalau kita tulis menjadi K2SO4 terurai menjadi 2K+, ya, ditambahkan SO4-2, ya. Kemudian katodanya tadi dikalikan 2 ya. Katodanya itu sama dengan 2 dikali 2, jadi 4H2O ditambahkan 4 elektron menghasilkan 2H2 ditambahkan 2 OH-. Oh, kok 2 OH-? 4 OH-. Nah, ini ada 4 OH-. Karena 2 OH- kalikan 2. Nah, kemudian anodanya ini dikali 1. Jadi 2H2O ini
ditambahkan, kok ditambahkan, terurai. Terurai menjadi 4H+, kemudian ditambahkan O2, ditambahkan 4 elektron. Nah, ini baru boleh kita coret pernyataan yang sama tapi berlawanan ya. Pak digeser dikit. Nah, sekarang kita perhatikan ini ada 4 elektron. Nah, ini yang boleh kita coret biar hilang. Ya. Sehingga nanti sisanya adalah ini. K2SO4 ditambahkan. Nah, ini 4H2O sama 2H2O kita jumlahkan. 4 tambah 2 yaitu 6H2O. Terurai menjadi 2K+ ditambahkan SO4-2 ya. Ini SO4-2 kemudian ditambahkan 2H2 ditambahkan 4OH- ditambahkan 4H+, kemudian ditambahkan O2. Nah, ini adalah pernyataannya. Nah, sekarang ini bisa kita sederhanakan karena di sini kalau kita perhatikan antara 4 OH- dengan 4H+ ini kalau reaksinya kita tulis menjadi 1 ya. Ini itu adalah 4H2O kalau kita gabung. Sehingga nanti di sini ada 6H2O, di sini ada 4H2O. Boleh kita coret. Hilang nantinya. Nah, yang ini 6-nya tinggal 2. Jadi persamaannya nanti adalah K2SO4 ditambahkan 2H2O ya, menghasilkan 2K+ ditambahkan SO4-2 ditambahkan 2H2 kemudian ditambahkan O2. Nah, ini adalah reaksi hasil elektrolisisnya. Nah, ini H2O-nya yang Pak Adi kotai warna orange ini udah Pak Adi coret, udah saya kecilkan. Jadi ini adalah hasil elektrolisis larutan K2SO4 dengan elektrode karbon. Nah, ini hasilnya. Jawabannya ini. Untuk soal nomor 2. Oke, lanjut di nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini adalah elektrolisis larutan ZnSO4 dengan elektrode PT ya. Langkahnya tetap sama dari Zn SO4. Nah, ini dari Zn SO4 ini terion menjadi Zn 2+ ditambahkan SO4-2 ya. Nah, yang ini adalah kation. Nah, ini adalah anion. Ya. Nah, kita perhatikan kationnya nanti di katoda. Katoda ini penulisannya itu hanya memperhatikan yang kation. Nah, kationnya ini kan Zn. Nah, Zn ini adalah logam yang selain golongan 1A, 2A, Al atau Mn.
Jadi nanti cara penulisannya itu seperti pernyataan yang tadi ya. Diperlihatkan pernyataan yang tadi. Nah, ini adalah pernyataan yang tadi. Logam-logam selain golongan 1A, 2A, unsur Al dan Mn, maka logam lain tersebut tereduksi menjadi Lx plus ditambahkan Xe elektron menghasilkan Ls. Maksudnya kayak apa? Nah, Pak ditulis seperti ini nantinya. Jadi ini Zn-nya, kita nulisnya seperti ini nanti. Zn 2 plus ditambahkan 2 elektron menghasilkan Zn ya. Ini adalah padatan Zn ya. Lambangnya S nanti di sini. S. Oke. Nah, kemudian di anion. Nah, kok anion? Anoda. Di anodanya itu yang kita perhatikan adalah anionnya. Karena elektrodenya PT dan anionnya adalah SO4-2 yaitu sisa asam beroksi, maka penulisannya seperti ini. Nah, ini untuk anoda inet elektrodenya PT tadi. Anionnya masuk ke sisa asam beroksigen yaitu SO4-2. Berarti nanti di anoda yang kita tulis adalah 2H2O liquid terurai menjadi 4H plus ditambahkan OH- ditambah 4 elektron. Ini yang kita tuliskan. Nah, jadi di sini yang kita tuliskan adalah 2H2O kemudian terion menjadi terurai menjadi 4H plus ditambahkan O2 ditambahkan 4 elektron. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita tinggal menyederhanakan aja. Ya, kita jumlahkan. Nah, di sini kita cek 2 elektron ini, yang sini 4 elektron. Berarti yang baris kedua ini katodanya harus dikalikan 2, ini dikalikan 1. Nah, kalau katodanya kita kalikan 2, berarti Zn-nya kan menjadi 2 kali lipat. Berarti yang baris pernyataan yang pertama reaksi ion ini juga kita kalikan 2 ya. Sehingga nanti yang kita tulis adalah geser dikit menjadi 2 ZnSO4 terurai menjadi 2 Zn2 plus ditambahkan 2 SO4-2 ya. Nah, kemudian katodanya ini katodanya itu dikalikan 2 ya. Jadi 2 Zn 2 plus ditambahkan 4 elektron, 2 elektronnya kalikan 2 menghasilkan 2 Zn padatan ya. Sekarang anodanya kita tulis tetap karena kita kalikan 1. Jadi 2H2O terurai menjadi 4H plus ditambahkan O2 ditambahkan 4 elektron. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita bisa menyoret mana yang sama. Maksudnya ini. Di sini ada 4 elektron, di sini ada 4 elektron. Di sini 4 elektron. Oke. Nah, kemudian di sini ada 2 Zn. Nih. Kemudian di sini juga ada 2 Zn. Nah, ini bisa kita coret sehingga nanti yang 2 Zn ini Pak Adi coret. Kemudian yang 4 elektron ini Pak Adi
coret juga. Hilang atau habis ya. Maka yang tersisa adalah ini 2ZnSO4. Ada 2ZnSO4. Kemudian ditambahkan. Nah ini ada 2H2O. Nah terurai menjadi ini 2SO4 min 2 ditambahkan 2Zn. Ya, ingat ini Zn-nya adalah padatan, lambangnya solid. Kemudian ditambahkan ada 4H+, ditambahkan O2. Nah, ini adalah hasil reaksi elektrolisis larutan ZnSO4 dengan elektroda PT. Nah, ini reaksinya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu yang nomor 4. Nah, pada soal keempat, ini adalah elektrolisis larutan HCl dengan elektroda C. Caranya adalah HCl ini kita uraikan dulu ya menjadi H+ ditambahkan dengan Cl- ya. Nah, yang H+ ini adalah kation, sedangkan yang Cl- ini adalah anion. Nah, maka untuk penulisan pada katoda, ini kita perhatikan kationnya. Kationnya adalah ion H+. Jadi yang harus ditulis adalah bentuknya seperti yang Pak Adi jelaskan tadi di pernyataan awal, yaitu seperti ini. Nah, kation yang menghasilkan ion H+, maka tereduksi itu adalah menjadi 2H+ ditambahkan 2 elektron menghasilkan gas hidrogen. Jadi persamaan reaksi ini yang kita tuliskan di katoda karena dia menghasilkan ion H+. Nah, jadi di sini kita tuliskan 2H+, 2H+ ya, ditambahkan dengan 2 elektron menghasilkan gas hidrogen atau gas H2 ya. Nah, kemudian adalah anoda. Anoda ini yang kita perhatikan adalah anion. Anionnya adalah ion Cl-. Ini adalah sisa asam tak beroksigen. Nah, jika asam tak beroksigen, maka sisa asam itu yang teroksidasi menjadi 2Cl- terurai menjadi gas klorin plus 2 elektron. Ini yang kita tuliskan pada anoda. Jadi 2Cl- terurai menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita tinggal menarik garis seperti ini. Kita cek yang sama. Di sini ada 2 elektron, di sini 2 elektron. Jadi nanti kita bisa coret. Di sini ada 2H+, di sini 1H+. Berarti yang atas harus kalikan 2. Begitu juga ini anodanya. Di sini ada 2 Cl-, di sini 1 Cl-. Nah, berarti kita tarik garis gini. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Ini ya. Sehingga nanti yang kita tulis 2HCl terurai menjadi 2H+ ditambahkan 2 Cl- ya.
kemudian katodanya itu adalah 2H+ ditambahkan 2 elektron menghasilkan H2 gas hidrogen. Nah, sedangkan anodanya itu adalah 2 Cl- terurai menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, kalau udah ini bisa kita tarik untuk menyederhanakan. Ya. Nah, di sini kita cek. Ada 2H+, di sini ada 2H+. Nah, yang ini ada 2 Cl, yang ini juga ada 2 Cl. Nah, ini sama ya. Ada 2 elektron dan di sini ada 2 elektron. Nah, yang sama ini baru boleh kita coret. 2H+ dengan 2H+, 2 Cl- dengan 2 Cl-, kita coret. 2 elektron dengan 2 elektron. Sehingga nanti hasilnya adalah 2HCl terurai menjadi hidrogen, gas hidrogen H2 ditambahkan Cl2. Nah, ini adalah hasil reaksi elektrolisis larutan HCl menggunakan elektrode karbon. Oke, demikian penjelasan video pembelajaran kali ini, yaitu tentang sel elektrolisis materi kimia kelas 12. Adi harap penjelasan di video kali ini mudah dipahami dan dimengerti. Silakan tulis komentar kalian tentang video pembelajaran kali ini ya. Pak Adi akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.